Pembahasan hari ini adalah kerangka keputusan desain jaringan. Pokok bahasan ini akan menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan sebuah rancangan jaringan supply chain yang terbaik, yang sesuai dengan strategi perusahaan. Tujuan sebuah desain jaringan adalah memaksimalkan atau maksimisasi laba atau keuntungan perusahaan, sekaligus memuaskan kebutuhan pelanggan dalam hal permintaan dan daya tanggap. Artinya di sini, sebuah desain jaringan dikatakan optimal apabila dari desain jaringan tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Apa yang harus dipenuhi dari sebuah desain jaringan adalah pemenuhan permintaan, dan juga permintaan tersebut dapat dipenuhi dengan cepat, tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Adapun fase-fase dalam desain jaringan supply chain ini, yang pertama adalah menentukan strategi atau desain supply chain-nya. Langkah kedua adalah menentukan konfigurasi fasilitas regional atau fasilitas supply chain. Yang ketiga adalah memilih kumpulan situs potensial atau alternatif sesuai dengan konfigurasi supply chain yang telah ditetapkan pada langkah 2. Dan yang terakhir adalah memilih lokasi-lokasi atau optimisasi jaringan supply chain. Kita mulai dengan fase 1, yaitu menentukan strategi atau desain supply chain atau rantai pasokan. Tujuan dari fase 1 ini atau luaran dari fase 1 ini yang diharapkan adalah untuk menentukan desain supply chain perusahaan yang luas. Artinya yang mampu mengcover seluas mungkin wilayah pemasaran. Yang dilakukan pada fase ini adalah mendefinisikan dengan jelas tentang strategi bersaing yang dipilih oleh perusahaan sebagai rangkaian pemenuhan kebutuhan pelanggan yang akan dipenuhi oleh supply chain perusahaan. Strategi rantai pasokan menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki jaringan pasokan. Apa yang harus dimiliki jaringan pasokan untuk mendukung strategi kompetitif. Memperkirakan kemungkinan evolusi persaingan global dan apakah pesaing di setiap pasar akan menjadi pemain lokal atau global. Artinya di sini atau maksudnya desain jaringan supply chain sudah mempertimbangkan kemungkinan terjadinya evolusi persaingan dengan cara memperhatikan kompetitor. Apakah kompetitor itu tetap akan bermain atau mengisi pasar lokal saja, atau mereka akan ekspansi menjadi perusahaan untuk pemasaran global. Berikutnya adalah mengidentifikasi kendala pada modal yang tersedia. Desain jaringan supply chain akan melibatkan pembangunan beberapa fasilitas. Tentunya, pembangunan infrastruktur ini membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga perlu diidentifikasi terlebih dahulu apakah ada kendala permodalan yang akan dihadapi ketika jaringan supply chain yang terbaik telah ditemukan.
Sebab kendala modal akan menghambat implementasi dari konsep desain jaringan supply chain yang telah dioptimisasi tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah apakah pertumbuhan akan dicapai dengan adanya fasilitas logistik atau fasilitas supply chain yang dibangun tersebut. Apakah di sini juga kita membangun sendiri atau berpartner atau menyewa. Kesimpulannya dari fasilitas satu ini adalah memilih strategi yang tepat. Apa isi dari strategi yang tepat tersebut? Pemilihan strategi yang tepat yang dimaksud dalam fase 1 ini adalah perhatikan apa tipe produk dari perusahaan kita. Apakah tipe fungsional atau tipe produk inovatif. Kedua karakteristik produk ini berbeda-beda perlakuannya, baik dalam hal pemenuhan permintaan di pasar maupun kegiatan memproduksinya. Lalu, apa saja tipe strategi yang dapat dipertimbangkan, yaitu strategi lean, strategi agile, strategi green, atau hybrid. Hybrid maksudnya kombinasi di antara beberapa strategi ini. Bisa hybrid itu lean agile, bisa juga strateginya itu lean green, atau strateginya ketiga-tiganya lean, agile, dan green. Fase kedua adalah menentukan konfigurasi fasilitas logistik atau fasilitas supply chain regional. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi wilayah di mana fasilitas akan ditempatkan. Peran potensialnya apa dari fasilitas tersebut sesuai dengan lokasinya dan berapa besar kapasitasnya. Ini dapat dimulai dengan forecasting permintaan atau perakiraan permintaan. Apa cakupan dari perakiraan permintaan itu adalah mencakup ukuran permintaan, berapa besar permintaannya, dan penentuan homogenitas atau variabilitas persyaratan pelanggan di berbagai wilayah. Maksudnya adalah bagaimana cara kita memperlakukan pelanggan-pelanggan kita itu. Apakah kita anggap sama, homogen, atau kita akan buat kategorisasi variabilitas terhadap pelanggan-pelanggan kita itu. Bisa variabilitas berdasarkan wilayah, bisa variabilitas berdasarkan jenis produk. Kemudian apa yang harus dilakukan lainnya? Yaitu persyaratan homogen mendukung fasilitas konsolidasi yang besar. Kemudian persyaratan variabilitas tadi adalah antar negara mendukung fasilitas lokal yang lebih kecil. Fase kedua ini juga berbicara tentang mengidentifikasi apakah skala ekonomis, scale of economic, atau ruang lingkup dapat memainkan peran penting dalam mengurangi biaya. Jika skala ekonomi atau cakupannya signifikan, mungkin lebih baik memiliki beberapa fasilitas yang melayani banyak pasar. Maksudnya adalah kita menentukan berapa banyak fasilitas yang akan kita bangun, berapa besar kapasitasnya, sehingga permintaan dapat kita penuhi dan responsif. Di sini kita harus mengidentifikasi resiko permintaan, resiko nilai tukar uang ketika kita bicaranya global supply chain karena ada perbedaan mata uang
di setiap negara. Resiko politik berkaitan dengan perubahan-perubahan peraturan di setiap daerah, di setiap negara, yang akan mempengaruhi kondisi pasar supply chain kita. Berikutnya mengidentifikasi tarif, biaya-biaya logistik yang berlaku di setiap wilayah atau di setiap negara. Kemudian persyaratan untuk produksi lokal, artinya bisa saja di sebuah negara mensyaratkan bahan baku tertentu harus bersumber dari negara mereka. Insentif pajak, ini yang akan memberikan keringanan atau berkontribusi terhadap pengurangan biaya supply chain kita. Kemudian pembatasan ekspor atau impor untuk setiap pasar. Ini berkaitan dengan permintaan pasar. Ada kalanya batas maksimum barang yang bisa diekspor itu ditetapkan oleh negara tertentu, atau juga ada kebijakan tentang pembatasan impor. Ini yang perlu diantisipasi. Fase kedua ini juga bicara mengidentifikasi pesaing di setiap wilayah dan menjelaskan apakah suatu fasilitas perlu ditempatkan dekat atau jauh dari pesaing. Nah, di sini kita bicaranya waktu respon yang diinginkan untuk setiap pasar harus menjadi pertimbangan. Kalau waktu responnya itu ingin sangat cepat, tentunya kita harus dekat dengan konsumen. Meskipun kita harus berada berdampingan dengan fasilitas-fasilitas pesaing kita. Identifikasi biaya logistik pada tingkat agregat di setiap wilayah. Orientasinya adalah selalu ingin meminimumkan biaya supply chain atau biaya logistik. Termasuk di sana biaya simpan, biaya transportasi. Konfigurasi regional menentukan perkiraan berapa banyak ya, konfigurasi supply chain di satu wilayah adalah keputusan untuk menentukan berapa jumlah fasilitas. Misalkan kita bicara fasilitas gudang, maka kita harus putuskan berapa banyak gudang yang harus kita siapkan untuk support jaringan supply chain kita. Di mana lokasinya? Apakah fasilitas produksi tersebut untuk semua produk di pasar tertentu atau hanya beberapa produk saja, tapi berlaku untuk semua pasar? Contohnya, misalkan ada di satu negara, kita lokasikan, kita tempatkan satu pabrik, apakah pabrik tersebut memproduksi semua produk kita? Misalkan kita punya banyak variasi produk. Atau di lokasi negara atau pabrik di lokasi negara tertentu itu, kita tugaskan memproduksi beberapa atau sebagian produk saja. Tetapi produk yang dihasilkan dari lokasi negara tersebut akan dipasarkan ke semua pasar yang kita miliki yang ada di dunia. Intinya, fase 2 ini bicara konfigurasi yang berkaitan dengan strategi distribusi. Ada 6 bentuk umum strategi distribusi. Ada direct shipping, ada transit, ada berbasis pengiriman menggunakan carrier, ada last mile, ada customer yang pick up, dan berbasis distributor, kemudian ada customer yang pick up berbasis retail. Ini yang harus dipilih oleh perusahaan disesuaikan dengan strategi supply chain yang telah ditetapkan tadi. Fase ketiga adalah memilih kumpulan situs potensial yang diinginkan. Apa tujuannya? Adalah untuk memilih satu lokasi potensial yang diinginkan dalam setiap wilayah. Kemudian lokasi harus dipilih berdasarkan analisis ketersediaan infrastruktur, sehingga mendukung
metode produksi yang kita terapkan. Ada infrastruktur keras, hard infrastructure, dan ada infrastruktur lunak, soft infrastructure. Infrastruktur keras meliputi ketersediaan pemasok. Lokasi tersebut mudah dijangkau oleh pemasok atau banyak vendor yang tersedia di sekitar kota atau wilayah di mana lokasi pabrik atau lokasi distribution center akan kita bangun. Bagaimana layanan transportasinya? Kemudian bagaimana fasilitas komunikasi, utilitas, fasilitas-fasilitas gudang. Nah, untuk infrastruktur soft atau lunak meliputi ketersediaan tenaga kerja terampil yang ada di sekitar lokasi pabrik kita, kemudahan kita untuk pergantian tenaga kerja, artinya kalau ada yang resign, kita mudah merekrut. Kemudian kondisi sosial, apakah masyarakat dapat menerima pabrik yang kita bangun di sana. Ini berkaitan dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Apabila efek samping atau unintended produk yang dihasilkan dari industri kita itu merugikan lingkungan di sekitar, berbau, polusi udara, dan lainnya, tentu tingkat penerimaan masyarakat akan menjadi sangat rendah. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Di fase 3 ini, yang kita lakukan adalah mengidentifikasi alternatif lokasi. Di mana saja alternatif lokasi pabrik yang akan kita bangun atau distribution center yang akan kita bangun. Kita juga harus merumuskan apa saja kriteria-kriteria yang akan kita gunakan untuk memilih lokasi tersebut. Fase 4 adalah pemilihan lokasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan atau memilih lokasi yang tepat. Kemudian kita akan alokasikan kapasitasnya untuk setiap fasilitas tersebut. Di sini kita bicara bahwa jaringan supply chain dirancang untuk maksimisasi atau memaksimalkan laba total. Di sini kita bicara berapa margin labanya, berapa permintaan di setiap pasar yang akan kita jangkau, biaya logistik yang harus kita keluarkan, dan biaya-biaya non-production atau non-direct, indirect cost, misalnya pajak, tarif, di mana kita memiliki lokasi pabrik. Fase 4 ini intinya adalah kita memformulasikan model, membuat formulasi matematik sesuai model jaringan supply chain yang akan diterapkan. Di sini juga kita harus memilih teknik optimisasi sehingga formulasi matematik yang kita bangun tersebut dapat kita selesaikan. Demikian penjelasan tentang kerangka keputusan desain jaringan supply chain. Tahap demi tahap yang di dalamnya memuat konsep-konsep yang harus dipilih, model-model yang harus diterapkan, dan teknik-teknik penyelesaian model matematik yang harus dipilih dan diterapkan.